Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesha Ismata. Di sini saya dari KIP Silawangi. Izin untuk mewawancarai Bapak sebagai tugas mata kuliah Etika Profesi Guru. Udah lihat Bapak, perkenalan Bapak. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman, guru PAI di SD Negeri Karya Pak. Langsung saja. Langsung, silakan. Ya, jadi pertanyaan pertama tuh, kalau boleh tahu, menurut Bapak sendiri sebenarnya gimana sih sikap seorang guru yang bisa dibilang beretika dalam profesinya? Etika itu kan kalau bahasa agamanya akhlak mungkin ya. Akhlak di dalam profesi seorang guru. Ada akhlak atau etika yang tertulis, yaitu aturan-aturan keprofesian seorang guru. Ada etika yang tidak tertulis, etika dengan sesama gitu. Ya, guru yang beretika itu ya guru yang menjalankan aturan-aturan yang berlaku, guru yang menjalankan etika-etika yang tertulis dan yang tidak tertulis. Kemudian sekarang kan ada guru yang cara kerjanya tuh beda-beda. Nah, menurut Bapak apa sih bedanya guru yang beretika sama yang kurang beretika dalam menjalankan tugasnya? Kembali lagi ya tadi, jadi guru yang beretika itu guru yang menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh kementerian, oleh dinas pendidikan ataupun oleh aturan sekolah itu sendiri. Sedangkan guru yang tidak beretika ya dia yang tidak menjalankan aturan itu. Kemudian dalam hubungan guru dan siswa itu kan sering ada batasan-batasan tertentu. Nah, menurut Bapak kenapa etika itu penting dijaga dalam hubungan tersebut? Etika itu dalam kaitan hubungan guru dan siswa ya. Ada dalam buku karangan Kiai Hasyim Asy'ari, ada itu buku Adabul Alim wal Muta'alim. Ada atau etikanya guru dan murid. Jadi etika itu bukan hanya diharuskan oleh harus dilakukan oleh murid saja, guru pun harus memiliki etika terhadap murid agar memang terjalin pendidikan yang berbasis cinta ya, seperti yang diusung oleh Kemenag, kurikulum berbasis cinta. Jadi hubungan antara pendidik dan peserta didik itu bukan hanya transfer ilmu saja, tetapi juga transformasi etika. Kemudian kalau ngomongin guru profesional pasti banyak pandangannya ya. Nah, menurut Bapak tanda atau ciri guru yang profesional itu seperti apa sih? Menurut saya guru yang profesional itu dia yang mengajarkan kognitif, mengajarkan afektif, dan mengajarkan psikomotor. Jadi dalam pendidikan itu kan bukan hanya pengajaran kognitif saja, tetapi bagaimana afektifnya dididik gitu kan, dan bagaimana psikomotornya. Guru profesional itu guru yang mengajarkan tiga hal itu, kemudian guru yang memiliki 4 kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Itu guru yang profesional. Kemudian sebagai guru yang pasti sibuk banget, tapi Bapak tetap semangat. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat Bapak tetap termotivasi untuk terus berkembang? Pertama,
eh, saya pribadi mendidik itu tadi tidak hanya mengajarkan anak tentang kognitif gitu. Mendidik itu sebuah kegiatan yang luas cakupannya, yang memerlukan kompetensi yang lebih agar peserta didik bukan hanya cerdas dalam kognitif tetapi perilakunya juga, dan ini perlu pemahaman yang lebih berkembang lagi tentang pendidikan. Oleh karena itu yang membuat saya semangat untuk terus memiliki growth mindset gitu ya kan, mindset bertumbuh sehingga pendidikan ini sesuai dengan fitrahnya, dengan sesuai dengan akar pendidikan itu sendiri. Kemudian sekarang kan sering ada pelatihan atau workshop guru. Nah, menurut Bapak kegiatan seperti itu berpengaruh nggak ke peningkatan kualitas mengajar? Pelatihan berpengaruh ketika hasil dari pelatihan itu dipraktekkan, diseminasikan pada guru-guru yang lain gitu. Kemudian tidak berpengaruh jika hanya jadi ilmu pengetahuan sendiri, tidak ada praktek, tidak ada sharing dengan guru yang lain. Terus kalau bicara soal nilai-nilai dalam profesi guru pasti kan banyak, tapi menurut Bapak nilai apa yang paling penting dan selalu dipegang dalam mengajar? Kalau dalam Islam itu nilai yang core, yang dasar, yang harus dipegang dalam mengajar itu rahmah, kasih sayang. Kita mengajar itu atas dasar kasih sayang pada anak-anak kita, nilai rahmah, nilai cinta pada anak-anak. Sebagai guru SD pasti sering banget ngajarin anak soal kejujuran dan tanggung jawab. Nah, biasanya gimana cara Bapak menanamkan nilai itu ke siswa di kelas? Kalau tanggung jawab, anak diberikan tugas dalam kegiatan pembelajaran maupun kalau wali kelas tuh tugas tiket gitu kan. Itu salah satu cara menanamkan tanggung jawab, menanamkan nilai-nilai kejujuran. Selain anak kita dikasih motivasi, dilihatkan video pembelajaran tentang kejujuran. Kalau di PAI juga ada materinya tentang kejujuran. Kalau prakteknya anak juga dalam ulangan biasanya dihimbau atau ditegaskan untuk jujur dalam kegiatan ulangan supaya ada nilai-nilai kejujuran. Guru itu kan sering jadi panutan bagi siswanya. Kalau boleh tahu gimana cara Bapak berusaha jadi teladan yang baik buat anak-anak di sekolah? Ya, tentu guru itu digugu dan ditiru ya. Digugu dan ditiru hingga apapun perilakunya di sekolah ini akan menjadi contoh bagi anak. Tentunya kita tetap berusaha menjadi guru yang baik dalam perbuatan, dalam perkataan, harus menjadi contoh. Itu saja. Sekarang ini teknologi udah jadi bagian dari pembelajaran. Nah, menurut Bapak gimana caranya tetap menjaga etika saat pakai teknologi di kelas? Justru teknologi di kelas itu sebagai sarana untuk membelajarkan etika. Jadi yang mungkin
tidak atau malah mengajarkan tidak beretika itu teknologi di luar kelas, ya, di rumahnya, di HP-nya. Nah, itu tuh yang tidak terawasi gitu kan. Nah, kalau di kelas kita gunakan teknologi itu sarana untuk mengajarkan etika juga lewat video pembelajaran, lewat film. Dalam penerapan kurikulum Merdeka dan proyek P5 pasti banyak nilai-nilai yang ditekankan. Nah, menurut Bapak nilai etika apa yang paling penting buat diajarkan ke siswa? Sesuai P5, semua penting, nilai-nilai dalam dimensi P5 itu. Dan dimensi yang pertama itu yang mencakup semuanya menurut saya, iman dan takwa itu, karena itu etika yang paling dasar dan itu mencakup semuanya. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat sekarang kan zaman makin digital dan serba cepat ya Pak. Tantangan apa yang Bapak rasakan sebagai guru di era ini dan gimana cara tetap profesional menghadapinya? Tantangan era digital itu menurut saya efektif dan efisiennya pembelajaran di era digital ini masih pro kontra. Nah, kalau kita lihat di berita, negara lain itu malah kembali ke buku cetak karena ada riset yang mengatakan bahwa pembelajaran dengan digital itu malah mengaburkan keterampilan dasar siswa, yaitu keterampilan literasi dasarnya. Kemudian dengan teknologi malah membuat siswa kurang fokus dalam pembelajaran, terdistrak. Nah, itu tantangan. Sementara di negara kita ini malah baru menggembor-gemborkan di digitalisasi pendidikan. Nah, ini tantangannya bagaimana menjadikan teknologi ini semakin efektif dan efisien dalam pembelajaran, bukan hanya menarik saja, tetapi apakah teknologi ini efektif tidak terhadap tujuan-tujuan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian ya Bapak. Terima kasih banyak atas semua jawabannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Ismarta dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya mau sharing hasil wawancara dengan salah satu guru sekolah dasar tentang penerapan etika profesi guru di era kurikulum Merdeka. Jadi proyek ini tuh tugas ujian tengah semester mata kuliah etika profesi guru, di mana saya diminta untuk mewawancarai guru dan kemudian membuat refleksi pribadi tentang apa saja yang saya pelajari. Dari hasil wawancara, saya dapat banyak banget insight tentang gimana guru menerapkan etika dalam pekerjaannya. Kata guru yang saya wawancarai, etika itu kalau dalam bahasa agamanya bisa dibilang akhlak. Ada etika yang tertulis, misalnya aturan dari kementerian, dinas pendidikan, atau sekolah itu sendiri. Dan ada juga etika yang tidak tertulis, kayak gimana guru bersikap sama murid, sama teman kerja, dan masyarakat. Beliau juga bilang guru yang beretika itu guru yang bisa menjalankan dua-duanya, aturan tertulis dan sikap yang baik dalam keseharian. Terus pas aku tanya
soal guru profesional, beliau bilang kalau guru profesional itu yang bisa ngajarin 3 hal, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi gak cuma ngajarin pengetahuan aja, tapi juga sikap dan keterampilan. Beliau juga nyebutin 4 kompetensi yang wajib dimiliki guru, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Selain itu, beliau juga cerita tentang nilai-nilai yang harus dipegang guru seperti kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan. Menurut beliau, guru itu digugu dan ditiru. Jadi, apapun yang dilakukan guru bakal dilihat dan ditiru sama siswa. Yang menarik, beliau juga bahas soal teknologi. Katanya, teknologi di kelas justru bisa dipakai buat ngajarin etika juga, bukan malah bikin siswa gak beretika. Kalau dipakai dengan bijak, teknologi bisa bantu banget buat ngajarin nilai-nilai moral dan karakter ke anak. Tapi tantangannya, di era digital ini siswa jadi gampang terdistract dan kemampuan literasinya menurun. Nah, tugas guru sekarang adalah gimana cara pakai teknologi biar tetap efektif, efisien, dan nggak ngurangin makna belajar. Terakhir, beliau nyebutin juga tentang profil pelajar Pancasila atau P5. Katanya dimensi iman dan takwa itu yang paling penting, karena kalau iman dan takwanya kuat, otomatis perilaku dan etika anak juga akan baik. Nah, dari hasil wawancara ini, aku jadi makin paham kalau etika profesi guru itu bukan cuma soal teori atau aturan yang tertulis di buku, tapi benar-benar harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Aku juga belajar kalau jadi guru itu gak cukup cuma pinter ngajar, tapi juga harus punya hati yang tulus, bisa jadi contoh dan tetap berpegang sama nilai-nilai moral. Aku setuju banget waktu beliau bilang kalau hubungan guru dan murid itu harus didasari rasa kasih sayang. Karena kalau guru ngajar dengan cinta, murid juga bakal lebih respect dan nyaman belajarnya. Terus aku juga mikir, di era digital kayak sekarang ini, guru tuh harus bisa adaptasi. Kita nggak bisa nolak teknologi, tapi kita juga nggak boleh asal pakai. Harus bijak dalam pemakaiannya. Biar teknologi itu malah jadi alat bantu buat ngajarin karakter, bukan malah ngerusak fokus anak-anak. Nilai-nilai yang beliau sebutin kayak kasih sayang, tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan tuh menurut aku penting banget. Karena di dunia pendidikan, anak-anak lebih mudah nyontoh daripada disuruh. Jadi guru itu gak bisa cuma ngomong, tapi harus jadi contoh nyata. Dari wawancara ini, aku ngerasa lebih sadar sama tanggung jawab besar seorang guru. Guru itu bukan cuma profesi, tapi juga amanah. Aku pingin nanti pas udah jadi guru, aku bisa jadi sosok yang profesional, sabar, dan bisa ngasih energi positif buat anak-anak. Kalau menurut aku, guru yang beretika itu bukan cuma dihormati karena ilmunya, tapi juga karena sikap dan keteladanannya. Jadi itu tadi hasil wawancara dan refleksi aku tentang etika profesi guru. Dari proyek ini aku belajar kalau jadi guru itu bukan cuma tentang bisa ngajar, tapi juga gimana cara kita menjaga etika dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah perubahan zaman. Semoga lewat refleksi ini aku bisa terus berkembang dan siap jadi guru yang profesional dan beretika di era digital. Terima kasih. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua calon guru agar selalu berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.